Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap adik-adik semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Jadi, sebagaimana selalu kita harus ingat bahwa untuk mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, hal yang pertama yang harus kita perhatikan itu apa pertanyaannya. Jadi, sebagaimanapun panjangnya, misalnya ada 3, 4, bahkan 5 paragraf dalam soal atau dalam teks yang disajikan dalam subtes literasi bahasa Inggris, yang pertama yang harus kita perhatikan itu apa yang menjadi pertanyaannya adik-adik. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan apa pertanyaan yang ditanyakan di pertanyaan yang pertama. Coba kita lihat. What does the passage mainly discuss? Oke, jadi apa maknanya? Apa yang? Passage ya. Nah, ada yang tahu teman-teman atau adik-adik apa itu kata passage? Passage itu maksudnya adalah bacaan ya. Oke. Nah, bacaan. Mainly discuss. Oke. Apa yang dibahas di teks ini? Jadi what does the passage mainly discuss? Apa yang dibahas dalam bacaan ini atau teks ini? Nah, bahasa lainnya yang ditanyakan adalah berarti apanya adik-adik? Berarti yang ditanyakan itu adalah main idea. Nah, main idea dari teksnya yang ditanyakan ya. Nah, oke. Berarti untuk menjawab pertanyaan ide pokok, berarti adik-adik kita harus menggunakan teknik skimming ya. Nah, kenapa aku pakai teknik skimming Kak? Karena teknik skimming itu ketika kita ingin mengetahui secara keseluruhan daripada isi teksnya, kita menggunakan yang namanya teknik skimming. Oke, teknik skimming itu yang seperti apa adik-adik? Oke, dengan cara membaca kalimat awal dan akhir dari setiap paragrafnya. Idealnya seperti itu ya adik-adik ya. Namun misalnya adik-adik menganggap kalau, oh iya Kak, kita ini terbatas oleh waktu ya. Nah, jadi misalnya dalam 20 soal itu dikerjakan dalam waktu 20 menit. Nah, oke. Berarti yang kita perhatikan adalah satu soal itu berarti harus selesai dalam 1 menit adik-adik. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya adik-adik merasa kita terbatas oleh waktu, minimal ya, adik-adik itu membaca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita coba lihat pada paragraf tadi ya. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini kita mulai dari paragraf pertama ya, adik-adik. Oke, berarti ingat tadi minimal kita baca kalimat awal dari setiap paragrafnya. Nah, jadi berarti mulai dari kata before ini ya. Ini. Oke. Nah, jadi dari kata before sampai kata season. Oke, kita mulai dari kalimat yang pertama atau kata pertamanya ya. Before, sebelum mid-19th century. Oke. Mid itu apa? Nah, ini mungkin biasanya adik-adik biasa dengar ya kalau di sekolah ya, namanya mid test. Oke, kalau mid test berarti ujian tengah semester. Nah, kalau mid itu jadi maksudnya apa? Tengah ya. Oke, bisa juga diartikan pertengahan ya. Oke, 19th century ini 19 itu berarti 19 ya adik-adik. Oke, century abad. Nah, abad. Oke, jadi sebelum pertengahan abad ke-19 ya, people in the United States, orang-orang di United States. Nah, ini apa tuh kayak United States? United States itu adalah Amerika deh ya. Jadi orang-orang di Amerika itu eat most foods only in season. Jadi kebanyakan makanan itu hanya di musim-musim tertentu ya, in season. Oke. Oh, jadi katanya sebelum abad pertengahan 19 atau pertengahan abad ke-19, nah orang-orang itu hanya makan kebanyakannya itu di musim-musim tertentu ya. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi.
di paragraf yang kedua ya. Kayak paragraf yang kedua. Nah, kita lihat lagi kalimat awalnya, teman-teman, adik-adik. Oke, dimulai dari kata other ya. Other sampai diets. Oke. Jadi other ini sampai sini. Diets. Oke, kita lihat ya. Other trends. Oke, other trends. Ini other ini apa? Artinya lain ya. Oke, trend ya trend adik-adik ya. Jadi trend lain and inventions. Inventions itu apa Kak? Inventions itu artinya penemuan. Oke, jadi trend lain dan penemuan itu had also help make it possible. Juga help membantu make it possible. Possible itu mungkin for Americans, untuk orang-orang Amerika itu to vary. Nah, vary itu apa artinya? Adik-adik, vary itu sama artinya variasi ya. Jadi beragam gitu. Jadi beragam. Nah, beragam their daily diet, pola makan keseharian mereka. Oke, coba kita ulang lagi kalimatnya ya. Jadi tren lain dan penemuan yang lain itu juga membantu make it possible, membuatnya mungkin untuk orang-orang Amerika itu memiliki pola makan yang beragam dalam kesehariannya mereka ya. Oh, berarti karena adanya tren lain dan adanya penemuan lain, makanya memungkinkan supaya mereka itu mempunyai beragam makanan atau pola makan dalam keseharian mereka. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di paragraf yang ketiga ya. Kalimat awalnya lagi paragraf yang ketiga. Nah, di sini kita lihat lagi kalimat awalnya. Berarti dari kata almost-nya ya. Almost ini sampai kata diet di sana. Oke. Nah, almost. Almost itu apa artinya, Kak? Almost itu artinya hampir ya, hampir. Hampir everyone, hampir semua orang now sekarang itu had more diversified diet. Memiliki diversified diet. Ini bisa diartikan juga beragam ya, diversity, berasal dari kata diversity. Nah, bisa juga diartikan beragam. Jadi beragam juga ya. Sama tadi maknanya dengan very tadi ya, di paragraf yang kedua. Oke. Jadi pola diet itu apa, Kak? Pola makan. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, hampir semua orang saat ini katanya memiliki pola makan yang beragam. Oke, jadi yang tadi katanya di awal paragraf pertama bilangnya di pertengahan abad ke-19 hanya makan di musim-musim tertentu, tapi karena adanya tren dan adanya penemuan, maka saat ini hampir semua orang itu memiliki pola makan yang beragam. Jadi itulah inti pembahasan yang ada di paragraf yang di teks ini berdasarkan dari paragraf 1, 2, 3 yang telah kita baca tadi kalimat awalnya ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan opsinya. Nah, kita perhatikan dulu opsinya ya. Oke. Oke, coba diperhatikan opsinya. A. Causes of food spoilage. Oke, apa itu causes, Kak? Causes itu artinya apa adik-adik? Sebab ya. Sebab, penyebab, bisa juga bilang seperti itu, of food spoilage. Spoilage itu apa, Kak? Spoilage itu artinya pembusukan ya. Oke. Jadi penyebab pembusukan makanan. Apakah ya di sini dibahas tentang penyebab pembusukan makanan? Tidak ada ya tadi ya. Dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir yang kita baca tidak ada yang membahas tentang pembusukan makanan adik-adik. Jadi pilihlah opsi yang sesuai dengan apa yang kita baca tadi di kalimat pokoknya atau kalimat utamanya dari tiap paragraf yang kita baca ya. Di antara 3 paragraf yang kita baca tidak ada sama sekali yang membahas tentang food spoilage. Yang membahas tentang ini ya, pembusukan makanan. Tidak ada ya adik-adik ya. Nah, jadi ini berarti kurang tepat opsi A. Sekarang kalau B, commercial production of ice. Jadi produksi komersial dari es. Oke, produksi komersial dari es. Apakah ada tadi membahas tentang
produksi komersial yang kita baca dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir? Tidak ada ya. Jadi ini juga kurang tepat. Oke, next. Utilization of icebox and refrigerator. Jadi pemanfaatan. Apa makna dari kata utilization? Utilization itu artinya pemanfaatan. Oke, pemanfaatan dari icebox dan refrigerator. Nah, pendingin ya. Oke, ini bisa diartikan pendingin. Apakah pemanfaatan dari pendingin yang dibahas tadi di teks yang pertama atau di teks yang kita baca tadi? Enggak ya, Adik-adik ya, berarti bukan. Nah, D, inventions, penemuan ya tadi ya. That lead to itu apa? Nah, ini juga salah satu kosakata yang perlu untuk kita tahu artinya. Ini sering-sering muncul ke dalam soal-soal atau ke opsi soal SNBT ya, Adik-adik ya. Jadi apa sih Kak maknanya lead to? Lead to itu artinya menyebabkan ya. Oke. Menyebabkan apa? Changes. Oke, changes itu perubahan di pola makan orang Amerika ya, in the American diet. Nah, apakah ini bisa? Bisa adik-adik ya. Kenapa? Karena tadi yang kita baca di awal paragraf pertama sampai di paragraf terakhir itu membahas tentang dulunya katanya di akhir atau di pertengahan abad ke-19, maksud saya ya. Nah, di situ orang Amerika itu hanya makan di musim-musim tertentu. Tapi karena adanya inventions, adanya tren atau invention atau penemuan, akhirnya mereka itu bisa beragam pola makannya saat ini. Berarti bisa sama dengan karena adanya penemuan ini maka terjadi perubahan dalam pola makan orang Amerika. Jadi ini bisa benar ya adik-adik ya. Oke, population movements in the 19th century. Populasi movements itu apa Kak? Movements itu artinya apa? Pergerakan ya. Pergerakan populasi di abad ke-19. Nah, apakah ada yang membahas tentang populasi di situ dia yang kita bahas? Tidak ada ya. Jadi di awal paragraf pertama sampai paragraf terakhir tidak ada yang membahas tentang populasi adik-adik. Jadi kalau seperti itu jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan pertama adalah opsi delta gitu ya. Atau opsi D. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami materi yang kita bahas atau gimana sih Kak cara menjawab pertanyaan ide pokok ini ya. Dengan cara tadi skimming, kita baca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya, kemudian kita sesuaikan dengan mana ya opsi yang sesuai dengan ide pokok dari setiap paragraf yang kita telah baca. Oke, nah sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.